tahu apa yang harus kita lakukan. Tapi, haruskah kita bertindak sendiri tanpa menunggu Gusti Patih Batik Madrim? Kenapa harus menunggu kalau kenyataannya Malwapati sudah dikuasai musuh? Ya, kita harus segera menyerang sebelum musuh benar-benar kuat. Saya setuju. Kita harus segera menyerang. Iya, buat apa kita di sini kalau tidak melakukan apa-apa? Iya, tunggu apa lagi? Aku tahu. Tapi, kita semua ini berada di bawah komando Gusti Patih Batik Madrim. Nah, saya kira wajar kalau segala sesuatu yang akan kita lakukan harus seizin atau sepengetahuan Gusti Patih. Tapi ini perang, Dewa. Dan Malwapati jatuh. Tugas kita untuk merebut kembali Malwapati dari tangan musuh. Ya, Kita tidak bisa menunggu. ya, musuh akan lebih siap kalau kita menunda waktu lagi. Betul. Suliwa, izinkan kami masuk ke Malwapati. Biarkan kami yang melaksanakan perebutan kembali Malwapati. Liwa, jangan halangin niat baik kami. Betul. Iya, Liwa. Apa salahnya kami berperang sambil menunggu Gusti Patih? Ya. Iya, kalian benar. Tapi izinkan aku untuk menghajar mata-mata yang telah menguping pembicaraan kita ini. Elang itu mata-mata. Dia suruhan Gendrawani. Nah, tunggu apa lagi? Kalau Gendrawani sudah bergerak lebih jauh, kenapa kita tidak segera bertindak? Baik. Kalau begitu, lakukan penyerangan. Saya akan mencoba menghubungi Gusti Patih Batik Madrim. Baiklah. Ayo, kita berangkat. Ayo. Gusti Patih. Gusti Patih. Gusti Patih. Gusti Patih. Suliwa, Di sebuah tempat terpencil yang sunyi dan penuh kabut pagi, Suliwa duduk bersila di atas batu datar yang menghadap ke lembah luas. Angin berhembus lembut, membawa bisikan-bisikan dari dunia gaib. Di tengah keheningan, Suliwa memejamkan mata dan menahan napas panjang. Ia tak mengandalkan alat komunikasi zaman kini. Bukan telepon genggam, bukan perangkat canggih, melainkan kekuatan batin, telepati. Ilmu kuno yang hanya dimiliki oleh para pelaku-laku sejati, para penjaga garis putih yang setia pada keseimbangan alam dan tahta kebenaran. Gelombang pikirannya merambat jauh, menembus batas ruang dan waktu, hingga sampai kepada sosok bijaksana di kejauhan, Patih Batik Madrim, sosok tua yang penuh wibawa, penjaga tahta Malwapati yang setia kepada Prabu Angling Dharma. Patih, ini aku, Suliwa. Kami telah bersiap. Hanya menunggu perintah. Suara itu menggema di ruang pikiran sang patih. Meskipun tubuh mereka berjauhan, komunikasi batin itu terasa begitu nyata, seolah mereka duduk berhadapan. Patih Batik Madrim menanggapi dengan nada tenang namun tegas, saatnya telah tiba. Segera ke Malwapati. Kebenaran harus ditegakkan. Kita tidak bisa terus membiarkan kekuasaan dirampas oleh kegelapan. Suliwa mengangguk dalam semedi. Telepati pun ia lanjutkan, kini menembus langit, menjemput kesadaran seorang penyihir sakti yang tinggal di atas awan, Nyi Jantur. Namanya adalah legenda. Jika Ratu Gendrawani adalah lambang kegelapan, maka Nyi Jantur adalah cahaya putih yang memancar di antara awan petir. Ketika panggilan Suliwa sampai padanya, Nyi Jantur membuka mata, berdiri dari singgasananya yang dikelilingi petir dan kabut, lalu berkata, "Waktunya tiba juga. Aku akan turun. Ratu Gendrawani harus dikembalikan ke tempatnya, di luar kekuasaan manusia." Kamu bagaimana sih? Baiklah. Kalau begitu, aku saja yang panggil. Terima kasih. Kita tidak bisa tinggal diam. Kita harus mendahului sebelum mereka menyerang. Ingat Sang Prabu Baka, Paman Segawan Lanang, dan 3 putriku, benteng Ratu Gelap-gelapnya kegelapan. Yang akan kita hadapi adalah pendekar-pendekar tangguh. Kita boleh adu kekuatan, kita boleh adu kesaktian secara kesatria.
Kalau ternyata nanti kita kalah, kita boleh menggunakan cara-cara curang. Itu tidak dilarang. Dan saya pribadi tidak segan. Sementara itu, di Istana Angin, tempat Ratu Gendrawani menguasai wilayah kekuasaan yang dulunya penuh kedamaian, terjadi pertemuan gelap. Para sekutu berkumpul, Prabu Baka, Sekawan Lanang, dan tokoh-tokoh kelam lainnya. Mereka membahas langkah berikutnya untuk meneguhkan kekuasaan mereka. Kita sudah menguasai istana, tapi itu belum cukup, ujar Gendrawani dengan mata membara. Angling Dharma dan sisa pengikutnya masih berkeliaran. Mereka harus diburu dan dimusnahkan. Namun, belum sempat rencana dijalankan, keributan menggelegar di luar istana. Suara teriakan dan denting senjata bersahut-sahutan. Pasukan dari golongan putih, pengikut Prabu Angling Dharma, telah datang, melakukan penyerangan mendadak. Gendrawani terkejut, namun tidak takut. Ia keluar istana, diiringi oleh sekutunya. Pertempuran meletus, darah mengalir, sihir dan senjata berpadu dalam kekacauan. Padma, sebaiknya kita bagi tugas. Aku masuk dari pintu belakang. Iya, aku dari samping. Ayo. Tidak pintar, bertahanlah di pintu samping. Aku akan ke ruang utama. Dewa, Tanduk, jaga pintu belakang. Baik, Ratu. Kau akan menghadapi si tua itu. Pintu samping. Di sana sudah ada prajurit kita. Bopo, apa yang harus saya lakukan? Gunakan sihirmu, anak. Baik. Gendrawani, atas nama Prabu Angling Dharma, menyerahlah kalian. Atau, lupat kalian. Gendrawani, cepat gunakan sihirmu. Hei! Hentikan! Hentikan perkelahian kalian! Lihat apa yang Pangeran Raja Saputra lakukan pada Prabu Angling Dharma! Bopo, Di tengah situasi kacau itu, datang pasukan dari Kerajaan Pusar Angin, membawa sesuatu yang mengguncang batin semua yang hadir, sebuah kepala, diklaim sebagai kepala Prabu Angling Dharma. Para pengikut Malwapati membeku, tangis dan kemarahan pecah. Namun, seorang ksatria Malwapati, dalam kekalutan itu, berhasil merebut kepala tersebut dan membawanya lari.
Takdir membawanya bertemu Patih Batik Madrim, yang sedang dalam perjalanan. Melihat kepala itu, amarah Patih meledak. Ia menghajar sang ksatria tanpa ampun, karena ia mengira bahwa ksatria itu adalah pengkhianat. Namun di tengah perkelahian, kepala tersebut direbut oleh sosok misterius bertopeng hitam, lalu menghilang ke dalam kabut. Halaman keraton yang kini menjadi milik pusar angin. Tidak! Malwapati tidak akan menjadi milik siapa-siapa. Iya. Malwapati tetap akan menjadi milik Prabu Angling Darma dan rakyatnya. Tapi Angling Darma sudah mati. Ya. Dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau memang Prabu Angling Darma sudah pralaya, Malwapati masih memiliki putra mahkota, Pangeran Angling Kesuma. Maka putra mahkotalah yang berhak untuk meneruskan tampuk pemerintahan. Hei, putra mahkota tidak berhak apa-apa kalau rajanya sudah ditaklukkan. Putra mahkota menjadi tawanan perang. Kalau putra mahkota ada, lebih baik serahkan pada kami atau kami penggal kepala kalian. Besar mulut kau Raja Saputra. Ya. Harus tahu apakah itu benar kepala Prabu Angling Darma. Sang Prabu, benarkah ini kepala Sang Prabu Angling Darma? Benarkah kami semua tidak salah lihat? Sang Prabu, katakan Sang Prabu. Sang Prabu, katakan apakah benar ini kepala Sang Prabu? Apa yang harus kita lakukan, Bopo? Apa kita harus diam dan tidak melibatkan diri dalam perkelahian mereka? Jadilah ratu gelap-gelapnya kegelapan, maka kamu akan tahu apa yang harus kamu lakukan. Baik, Bopo. Kelihatannya kepala Angling Darma sangat penting. Tidak ada salahnya. Kami juga ingin memiliki. Sudah, Wirat! Wirat, Ada apa, Uyut? selamatkan kepala Sang Prabu. Baik, Uyut. Tunggu, Wirat. Tidak boleh seorang pun tahu bahwa kepala ini milik Sang Prabu Angling Darma. Baik, Uyut. Saya... Wirat, ingat pesan Uyut. Tidak boleh seorang pun tahu kalau Sang Prabu pralaya. Ingat, Wirat. Baik, Uyut. Beberapa saat kemudian, langit berubah. Kilat menyambar. Dari arah timur, muncullah Prabu Angling Darma dengan resi naga pertala di sisi kanannya. Semua membisu. Ia masih hidup. Berhenti. Suara sang Prabu menggema, mengguncang tanah dan hati yang mendengarnya. Ia menjelaskan tipu muslihat musuh, dan meminta pengampunan atas kekeliruan yang terjadi. Patih Batik Madrim pun bersujud, menyesali tindakannya kepada sang ksatria. Ampun, Prabu. Aku tertipu oleh kebencian dan kesedihan. Sang ksatria pun berkata, aku mengerti, Patih. Dalam kabut perang,
kebenaran memang mudah hilang. Sudah kuduga kamu Sudawirat. Kamu memang tidak bisa dipercaya. Sekali penjahat, tetap penjahat. Pengkhianat, tetap pengkhianat. Dan ingat, kamu dulu pernah meracuni semua penduduk Balopati. Dan sekarang, Tunggu Gusti Patih. Saya akan memberi penjelasan. berdebah kamu Sudawirat. Ya! Ya! Tunggu Gusti. Saya akan memberi penjelasan. Berdebah kamu Sudawirat. Ini salah paham. Hei, tunggu! Gusti Patih, Tolong jelaskan Uyut. siapa kalian sebenarnya? Apa yang telah kalian lakukan terhadap Dinda Prabu Angling Dharma? Jangan marah dulu, Gusti Patih. Ini pasti telah terjadi kesalahpahaman. Kenyataan telah membuktikan bahwa Sudawirat tidak bisa dipercaya. Termasuk kamu, Insaweka. Anda Batik Madrid. Apa yang kalian pertengkarkan? Jadi, yang saya lihat tidak nyata. Ini karena kesaktian Resi Naga Pertala, Kanda Batik Madrim. Iya, Gusti Patih, iya. Bagaimana ceritanya, Dinda Prabu? Begini, ini semua diawali ketika Sang Resi Naga Pertala melihat kemunculan Raja Saputra dari Busrani. Lihat. Lihat itu. Sang Prabu, kelihatannya ada sesuatu yang akan terjadi. Apa itu Sang Resi? Tidak tahu. Tapi lihatlah. Kita harus menghindar. Menghindar. Hei, lihat. Awan itu menggulung mereka, Paman. Begitu melihat adanya bahaya, Sang Resi Naga Pertala menawarkan satu jalan keluar pada saya. Sang Prabu, untuk melihat siapa saja golongan hitam yang menjadi musuh Sang Prabu, saya kira tidak ada salahnya kalau sekali-kali kita permainkan mereka. Maksud Sang Resi? Dengan bantuan dewa, saya akan jadikan ikat kepala Sang Prabu menjadi bayangan sosok Sang Prabu. Untuk apa? Untuk menguji apakah golongan hitam yang diciptakan oleh gelembung jahat Rahwana ini benar-benar sakti. Kalau memang sakti, ia akan tahu kalau yang ia hadapi hanyalah bayangan. Kalau tidak, maka ia akan puas karena bisa mengalahkan Angling Dharma. Kenapa harus memakai tipu daya, Sang Resi, kalau saya bisa menghadapi mereka? Tidak semua musuh harus dihadapi secara adu jojo, Sang Prabu. Sekali-kali kita pakai cara lain. Berikan ikat kepalamu, Sang Prabu. Baik, Sang Resi. Ayo lemparkan. Lemparkan. Lihat, Sang Prabu. Kita bisa kehilangan jejak kalau kejadiannya begini. Tidak, Paman. Lihat itu. Rupanya tugas kita dipermudah, Paman. Iya. Sesuai janji, saya akan penggal kepala Angling Dharma. Siaga dan lindungi saya, Paman. Iya, baik.
selama ini hanyalah sebuah ikat kepala, tidak Prabu? Iya, iya. Gusti Prabu. Gusti Prabu. Resi. Resi. Ini semua karena pertolongan dewa Patih Batik Madrim. Tanpa campur tangan dewa, penjelmaan ikat kepala menjadi Prabu Angling Dharma tidak akan terjadi. Saya percaya itu. Itulah sebabnya kami berusaha keras untuk merebut kembali kepala itu. Untuk meyakinkan diri kami. Ya Gusti Patih. Bahwa yang kami lihat itu tidak nyata. Tapi... Maafkan saya Wirat, Uyut. Sekarang baru saya tahu. Apa niat kamu Wirat? Sudah. Tugas kalian sekarang adalah untuk melihat dan membuktikan bahwa Prabu Angling Dharma masih hidup. Mereka pun berjalan menuju Malwapati, di mana Raja Pusar Angin sedang berpidato, mendeklarasikan bahwa ia adalah pewaris tahta karena Prabu Angling Dharma telah tewas. Namun sebelum rakyat sempat tunduk, muncullah Patih Batik Madrim dengan bukti nyata, ikat kepala asli milik Sang Prabu. Tak lama, Angling Dharma sendiri muncul. Kaget dan marah, Raja Pusar Angin langsung menyerangnya. Pertempuran terjadi, denting senjata, raungan sihir, dan kekuatan tak kasat mata saling beradu. Tapi Prabu Angling Dharma, dengan kesaktiannya yang tak tertandingi, menundukkan Raja Pusar Angin dengan satu pukulan berisi tenaga dalam yang menyatu dengan doa para leluhur. Dari kejauhan, sekutu Gendrawani mengamati. Mereka melihat ini sebagai peluang baru. Jika Angling Dharma menang dan Raja Pusar Angin tewas, maka kerajaan Pusar Angin kosong. Mereka bisa mengklaimnya dan memperkuat posisi mereka. Kalau di hadapan kalian, sudah tidak terbantah lagi. Lihat! Kepala Angling Dharma ada di tanganku. Untuk apa kalian berperang? Kalau sosok yang kalian benci dan kalian kagumi sudah tidak berdaya seperti ini. Lihat! Apa yang kalian perebutkan? Atau kalian bela? Kalau jelas-jelas penguasa Malwapati sudah mati di tangan kami. Dan apa arti perlawanan kalian terhadap kami? Kalau panah-panah dan bandul Sagotra yang mampu menjerat kalian siap melesat ke arah kalian. Nah, saudara-saudaraku, kusarankan kalian menyerah. Kita akhiri perang ini. Dan akulah pemenangnya. Raja Samuka dari Pusar Angin. Aku berjanji tidak akan menghancurkan kalian kalau kalian menyerah. Tapi aku akan lumat kalian. Kalau kalian tidak menyerah, bagaimana? Hah? Bagaimana? Apa yang harus kita lakukan, Dinda Prabu? Kita tunggu saat yang tepat. Betul, Sang Prabu. Kita tunggu saat yang tepat. Berikutnya, kita serang. Bagaimana? Hancur atau menyerah? Hah? Gendrawani? Bagaimana, Gendrawani? Hah? Aku belum kalah, Raja Samuka. Dan kenyataannya akulah Ratu Malwapati. Kami tidak pernah yakin kalau Prabu Angling Dharma sudah pralaya. Jadi kami para pendekar tidak akan pernah menyerah. Betul, Siliwah. Para pendekar tak perlu menyerah. Buat apa menyerah kalau ternyata Prabu Angling Dharma dalam keadaan segar bugar. Dan sekarang ini, beliau berada di tengah-tengah kita. Kalian dengar pernyataannya? Hah? Dia ngawur, Romo Dewaji. Dia asal bicara. Kamu jangan besar mulut, Raja Sakutra. Baru bisa menjamret ikat kepala saja. Sudah sesumbar kemana-mana. Lihat, apa hebatnya seorang pangeran yang memamerkan ikat kepala sebagai kepala Prabu Angling Dharma.
Kurang ajar. Kenapa jadi begini? Madrim, permainan apa ini? Hah? Aku masih hidup, Raja Samuka. Hanya ikat kepalaku saja yang menyangkut ke senjata putra mahkotamu. Paman, ini gila, Paman. Ini benar-benar gila. Iya. Saya tidak menyangka akan jadi begini. Baik. Kamu menang, Angling Dharma. Kamu berhasil mempermalukan kami. Ini ku kembalikan kepadamu. Biarkan kami yang menghadapi strategi. Kita mundur saja, Samuka. Lebih baik kita masuk. Kita pertahankan keraton Malwapati daripada kita harus terlibat dengan urusan mereka. Ya, saya setuju. Biar aku yang menghadapi mereka. Tenang, Gendrawani. Bagaimana bisa tenang, Bopo? Tenang. Kalau di luar sana, Prabu Angling Dharma dan para pendekarnya berada. Kenapa kamu jadi takut? Kamu punya Prabu Baka, Segawon Lanang, dan ketiga putrinya. Gendrawani, siapkan mereka. Hadapi mereka dengan sihir kalau kamu takut. Ya, kita memang harus menghadapi mereka dengan sihir Bopo. Tapi bagaimana? Kalau dengan sihir mereka tetap menang, Bopo. Kekuatan apa lagi yang harus kita gunakan untuk melawan mereka, Bopo? Romo, siapapun yang akan menjadi pemenang di luar sana akan segera masuk ke sini dan harus kita hadapi. Ya, duduk dulu. Ayo duduk. Lantas? Pertanyaan saya, Romo, apa hasil yang akan kita peroleh kalau nanti kita menang? Dan apa hasil yang akan kita peroleh kalau kita kalah? Kalau kalah, kita akan lari terbirit-birit atau menjadi tawanan. Tapi kalau menang, kita akan ikut memiliki Malwapati. Benarkah itu? Loh, kenapa kamu bertanya seperti itu? Saya meragukan niat baik Gendrawani, Romo. Saya juga, Romo. Saya juga punya pendapat yang sama. Kenapa? Apa kita ini bukan hanya menjadi tameng hidup? Iya, tameng hidup yang akan dibuang setelah dimanfaatkan. Tidak. Sebaiknya dalam situasi seperti ini, kita tidak usah curiga satu sama lain dulu. Lebih baik kita bersatu untuk melawan siapapun yang akan menjadi musuh kita. Sebab ingat, putri-putriku. Ingat, siapapun yang akan menang dalam perkelahian di luar sana, mereka adalah musuh kita yang sangat kuat semua. Bagaimana bisa kita hadapi musuh yang sangat kuat kalau belum kita sudah terpecah belah? Iya, Bopo, saya tahu itu, tapi... Sudahlah. Sudah. Tuan Sigamaruta, ya. Kenapa kita tidak ikut terjun dan membantu sang Raja Samuka? Untuk apa membantu kalau mereka tidak meminta bantuan? Dan untuk apa membantu kalau akhirnya kita juga tertumpas?
Lalu, apa yang harus kita lakukan? Kembali ke pusar angin. Ini yang kita tunggu, bukan? Pusar angin kosong. Nah, saya yang akan menjadi raja di sana. Dan Tuan Bahadur akan menjadi penasihat utama. Singa Mandala dan anak buahnya akan menjadi patih dan benteng pusar angin kita. Saya punya setuju. Saya setuju, Tuan Singa Maruta. Mari, kita kembali ke pusar angin ya. Sementara kita di sini dulu, mengatur siasat. Prabu Angling Darma pun melanjutkan perjalanan ke kediaman Ratu Gendrawani. Di sana, sang ratu tengah menerima bisikan sihir dari ayahnya, Pangeran Sukma Langit, yang menyarankan penggunaan sihir gelap untuk menjatuhkan Angling Darma. Gendrawani tertawa. Kalau begitu, kita akan tunjukkan pada dunia bahwa tidak ada cahaya yang mampu menahan gelapku. Namun pihak Malwapati sadar, mereka harus menghadapi sihir kegelapan dengan kekuatan setara. Maka Patih Batik Madrim pun memanggil kembali Nyi Jantur, sang penyihir putih. Telepati dilakukan, dan sang Nyi menjawab dengan mantap. Langit akan pecah, bumi akan retak, tapi kebenaran akan tetap berdiri. Aku akan datang. Pertempuran terakhir pun segera mendekat. Di antara tahta, darah, dan kehormatan, takdir segera menentukan siapa yang akan tetap berdiri di ujung senja. Sihir. Hanya dengan sihir mereka bisa dihancurkan. Saya akan hadapi mereka dengan sihir.